lagi dengan Kak Kris di sini dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 14 Februari 2021. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, Kakak persilakan adik-adik berdiri. Kita bersama-sama menyanyi Mars Pelkat PA. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 286. Baitnya yang pertama dan ketiga, Datanglah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah bangunkan kami di pagi yang indah ini Tuhan, untuk bersama-sama mengikuti infak online. Kiranya Tuhan Yesus menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik tetap berdiri, kita akan membaca kitab Mazmur dari Mazmur pasal 118 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Kita baca menurut tradisi membaca Mazmur. Mazmur 118 ayat yang pertama sampai yang keempat di bawah judul Nyanyian Puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik silakan duduk kembali.
Oke adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 201. Baiknya yang pertama dan yang keempat, aku dapat di hatiku. Baiklah adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah ini. Inilah doa kami, haleluya, amin. Adik-adik, kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Di bawah judul Perintah yang Baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lemah dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Sekian pembacaan Alkitab. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik mendengar kata kasih? Apakah adik-adik mengetahui apakah yang disebut kasih itu? Ya, kasih adalah tindakan memberikan perhatian dan kebaikan kepada orang lain, bahkan juga kepada makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Bagi setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, tindakan kasih dilakukan karena Tuhan Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Allah mengasihi dunia, termasuk orang-orang di dalam dunia ini. Adik-adik, Tuhan Allah tidak memilih kepada siapa Dia menyatakan kasih-Nya. Kasih Tuhan itu benar-benar ditunjukkan kepada semua orang. Semua orang diperhatikan oleh Tuhan Allah. Salah satu wujud kasih Tuhan adalah mengampuni dosa
dan kesalahan manusia. Pengampunan membuat setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus menjadi anak-anak Allah dan menjadikan anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan Allah. Seperti kita mengasihi orang tua kita, keluarga kita, kakak, adik. Contohnya, kita membantu orang tua kita menyapu di rumah, mencuci piring, itu sudah menjadi bentuk kasih kita kepada orang tua kita. Nah, gimana kalau kita menyatakan kasih kita ini kepada kakak atau adik kita? Dengan cara kita saling mengalah. Di saat ada pertengkaran, kita harus mengalah dan menunjukkan kasih kita kepada saudara kita atau kakak dan adik kita. Di situ kasih kita sangat membuat kita menjadi, oh, kita ini sudah mengasihi, kita sudah lebih baik, kita sudah tidak bertengkar, kita sudah tidak mudah cepat marah. Itu adalah bentuk dari sebuah kasih. Nah, adik-adik, ada juga kalau kita mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Nah, ibadah hari Minggu itu kita juga menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan cara kita mengikuti ibadah impa pada setiap hari Minggu. Nah, adik-adik, jika kita telah mengerti bahwa Tuhan Allah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi setiap orang. Jika kita telah mengerti bahwa Tuhan Allah mengampuni kita, maka kita pun tidak merendahkan orang lain. Dahulu ada sekelompok orang yang menganggap dirinya tidak lagi berdosa. Orang-orang ini seringkali merendahkan orang lain. Jadi seperti Kasela. Kasela udah berbuat baik, tetapi Kasela masih merendahkan orang lain, masih menganggap oh dia kurang baik, Kasela yang lebih baik. Itu sama seperti kita belum menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Nah, adik-adik, orang-orang yang berpikir bahwa mereka itu baik, mereka juga berpikir orang lain itu masih berdosa, sehingga tidak ada yang dapat diajak berteman, tidak ada yang boleh mendekati mereka karena mereka masih tidak berbuat baik kepada orang, sedangkan diri kita sendiri juga masih merendahkan orang lain. Itu tidak baik ya adik-adik. Di situ kasih kita tidak menunjukkan kepada saudara-saudara kita. Nah, adik-adik, kelompok ini sebenarnya adalah anggota gereja juga. Namun mereka menganggap diri mereka jauh lebih baik dari rekan-rekan mereka yang lain di dalam gereja. Makanya adik-adik, di dalam surat 1 Yohanes ditulis dan dikirim kepada jemaat-jemaat untuk mengingatkan seluruh warga jemaat agar mereka selalu saling mengasihi satu dengan yang lain. Warga jemaat harus ingat bahwa Tuhan Allah telah mengasihi mereka, sehingga mereka pun juga harus mengasihi orang lain. Jadi jika Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, adik-adik, marilah kita menunjukkan sikap mengasihi sebagai tanda bahwa kita pun adalah anak-anak Allah. Jika kita dapat mengasihi semua orang, siapapun dia, maka kita dapat melakukan hal-hal yang baik dan berguna dengan penuh sukacita. Setiap hal yang kita lakukan, hal yang baik kita lakukan dan berguna kita lakukan akan menjadi suatu berkat dan tanda pernyataan Tuhan Allah kepada diri kita, di dalam lingkungan kita, dan di dalam lingkungan masyarakat. Nah, adik-adik, sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan kita pada hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10, yang menyatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan.
Sekali lagi, yang ayat hafalan kita terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita menyanyi Kidung Ceria 301, Ku ingin berperangai. Oke adik-adik, di bazarnya kita akan berdoa. Adik-adik di rumah, tutup mata, tutup kepala, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang hidup, di mana pada pagi hari ini kami dapat melakukan ibadah impa. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Sepanjang malam kami dapat beristirahat dengan baik dan dapat bangun pagi hari ini dan dapat mengikuti ibadah ini ya Bapa. Terima kasih juga Engkau telah memberkati kami dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi berkat untuk kehidupan kami dimanapun kami berada, di lingkungan keluarga, sosial, sekolah, maupun dimanapun kami berada. Dan juga Bapak, kami berdoa juga untuk gereja kami, yaitu gereja GPID, terkhususnya GPID Maranatha Tanjung Selor. Biarlah gereja kami ini dapat bertumbuh dan berkembang menjadi gereja yang lebih baik dan dapat menjadi berkat untuk semua orang. Dan juga kami berdoa bagi gereja Pospelkes dimanapun itu, kiranya biarlah gereja-gereja itu dapat berkembang lebih baik dan dapat menjadi berkat untuk setiap orang. Juga kami berdoa untuk negara kami, terkhususnya negara Indonesia ini, kiranya Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin, baik presiden, bahkan staf-staf yang membantu presiden dalam mengerjakan segala sesuatu yang berguna bagi negara kami ini, Bapak. Dan juga kami berdoa bagi orang-orang yang sakit di luar sana, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, serta semangat hidup agar mereka dapat beraktivitas dengan baik. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, apapun aktivitas dan pekerjaan mereka, kiranya Bapa selalu memberkati mereka, usaha dan pekerjaan mereka, agar berkat-Mu selalu melimpah atas kami dan juga orang tua kami. Ya Bapak, kami juga memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang sering kami perbuat selama ini. Kiranya biarlah Engkau selalu mengampuni dan biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi dan dapat layak disebut sebagai anak-Mu. Kiranya inilah doa kami Bapa yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kakak ingatkan kembali bahwa persembahan yang adik-adik berikan boleh digabung dengan persembahan yang diberikan oleh orang tua pada ibadah minggu. Adik-adik, sebelum memberikan persembahan, kita akan mendengar nats Alkitab yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-15 yang berbunyi, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 264, baiknya yang pertama dan kedua, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian daripada apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita dalam pemutusan. Kita bernyanyi Kidung Ceria 267, siapa yang berpegang baiknya yang pertama. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Kau telah menjaga ibadah ini dari awal hingga berakhirnya dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan Engkau dapat menyertai agar ibadah ini boleh terselesaikan dengan
seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Ibadah telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.